Halo, selamat datang di Tali Kata Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Baik, saudara-saudara sekalian, di studio telah hadir tokoh-tokoh luar biasa. Langsung aja kita sampaikan Prof. Ja'far. Beliau Wakil Ketua Umum IJMI, dan ada lagi Pak Dadang Hermawan. Halo. Beliau adalah akademisi dan sekaligus rektor ITB Istiqomah Bali. Dan terakhir adalah Pak Nur selaku CEO dari Talita Group. Siap. Apa kabar Bapak sekalian? Baik. Dalam kondisi seperti ini, isunya ada krisis Bapak sekalian. Nah, bagaimana nih kita mengatasi krisis yang isunya tahun depan ini? Khususnya bagaimana kita menjadi tauladan, menjadi leader-leader yang menginspirasi bagi anak-anak kita. Pak Nur, silakan Bapak. Sebagai seorang pengusaha ini, karyawan-karyawannya perlu di planning seperti apa, atau rekrutmennya harus memiliki leadership yang kuat, karena mengingat ke depan sangat tidak mudah. Begini, seorang pemimpin paling penting adalah bagaimana motivasi bawahan. Itu yang paling penting, dan memberikan salah satu kepastian untuk akan datang. Nah, disinilah fungsi yang pemimpin, sehingga rasa aman yang terhadap bawahannya itu yang akan datang itu bisa diperoleh. Oke, jadi menciptakan rasa aman. Jadi dengan demikian kita memotivasi daripada bawahan kita, kemudian bisa datang rasa aman dan memberikan opportunity yang akan ke depan. Tetap kita berikan peluang buat anak kita ya. Oke. Ini harus kita. Pak Dadang, kita melihat anak mahasiswa kita nih, Bapak di bidang pendidikan. Karena anak mahasiswa itu kalau nggak kontrol, ini kan bisa lihat. Jangan-jangan demo-demo mereka sudah tidak terkendali lagi, ada pesan-pesan sponsor. Kira-kira menyikapi itu gimana? Ya, jadi kan ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Ada dari segi gaya ya, dari segi style, ada pemimpin yang otoriter. Kemudian juga ada yang demokratis. Tetapi menurut saya yang lebih penting lagi ada tadi sudah dikemukakan juga sama Pak Andi bahwa pemimpin itu menjadi contoh atau become example untuk bawahannya. Jadi kalau misalnya pemimpin berkata, kalian besok datang jam 7 ya. Nah, pemimpinnya datang setengah 7, pasti kemungkinan besar anak buahnya juga akan datang sebelum jam 7. Tapi kalau bilangnya pemimpin datangnya besok datang jam 7, pemimpin datang lebih dari jam 7, nah nanti anak buahnya ada yang datang jam 7, ada juga kemungkinan besar yang datang setelah jam 7. Jadi harus memberikan tauladan dari itu. Ini yang saya terapkan di di lembaga pendidikan, dan mungkin itu juga pengaruh daripada seorang pendidik ya. Saya sebagai seorang pendidik yang sudah cukup lama, dan itu akan menjadi trendsetter bahwa pemimpin itu menjadi menjadi trendsetter daripada anak buahnya. Anak masih relatif bisa dikendalikan ya Pak? Ya, di samping itu juga pemimpin meng-create kegiatan anak-anaknya supaya mereka itu sibuk dan juga belajar kepemimpinan. Misalnya kalau di kami mendirikan beberapa UKM, jadi kegiatan mahasiswa ya, yang ada 30-an UKM. Satu UKM 15 kegiatan per tahun. Coba bayangkan ada 450 kegiatan setahun. Itu memerlukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan leadership yang secara praktis langsung dirasakan oleh mereka. Jadi mereka tidak ada lagi pikiran untuk macam-macam itu, untuk berbuat negatif, untuk tadi lagi demo-demo juga agak kurang gitu. Sudah sibuk sendiri. Ya. Dan itu dikaitkan juga dengan namanya SKKM. Jadi surat kegiatan kemahasiswaan. Jadi sekian sama seperti SKS, ada SKS-nya juga SKM. Jadi kalau misalnya mau ujian skripsi atau tugas akhir, SKM-nya minimal 20 SKKM gitu. Baru bisa ujian. Sehingga mahasiswa juga aktif semua. Itu yang saya laksanakan. Mantap. Jadi kira-kira kalau dengan sistem seperti itu, mahasiswa kita lebih konsen ke internal kampusnya Pak, ya nggak sampai ke luar secara liar. Ya, secara liarnya keluarnya dengan Tridharma itu kan ada pengabdian masyarakat. Jadi mereka juga tetap dilatih bagaimana memperhatikan sosial di lingkungannya masing-masing. Ya. Gitu. Prof. Ja'far, ini kira-kira kita kan sudah diprediksi ada kelebihan bonus demografi.
kalau pemimpin kita tidak bisa membekali mereka, mereka jadi tidak terarah. Gimana komentar Pak? Ya, memang di dalam situasi transisi, situasi kritis, situasi damai, tetap diperlukan kepemimpinan transformatif. Ya, bagaimana? Karena situasi itu berubah dengan tuntutan zamannya, maka kepemimpinan juga harus mengikuti irama daripada tren itu. Maka diperlukan namanya kepemimpinan transformatif. Bagaimana mengalihkan, ya, bagaimana mendapatkan terobosan di dalam memimpin itu, agar supaya pemimpin itu mampu mempengaruhi daripada bawahannya, stafnya, para anggota-anggota yang dipimpin itu seperti apa yang dipikirkan oleh pemimpin itu. Karena memang pemimpin di sini ya harus profesional, harus cerdas, kemudian harus jujur, kemudian dia berbudi pekerti yang baik. Nah, sehingga itulah dapat memberikan keteladanan dalam kepemimpin. Nah, sehingga manajemen, cara-cara, mekanisme ya memimpin itu dapat dipahami. Nah, outputnya adalah bagaimana organisasi, bagaimana staf, bagaimana anggota daripada organisasi itu terbawa di dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaan jobnya masing-masing, yang kemudian itu untuk memberikan output yang diukur bagaimana outputnya. Kalau perusahaan bagaimana keuntungan lebih besar, perputaran uangnya lebih tinggi, kemudian keuntungannya lebih tinggi, itu ukurannya. Nah, itulah sebabnya sekarang biasa dibalik. Kalau kita menerima staf, Anda mau di jabatan apa dan Anda mau gaji berapa, kan gitu. Nah, di sini kita bisa ukur kapasitasnya. Nah, oleh karena itu, pemimpin juga ada yang kita sebut loyalitas ya kepada pimpinan staf itu. Tetapi saya itu selalu menganut loyalitas pimpinan kepada bawahan. Penting. Jadi cuman gini Bro, kadang-kadang anak-anak kita, anak muda ini kan susah diatur Bro. Ya. Mereka mungkin tidak setertib kita dulu. Ya, mereka kadang-kadang bisa headdown yang berlebihan kan. Ya kita kan dulu sempat muda. Bahkan sempat muda kan. Kira-kira apa ya istilahnya faktor negatif dari mereka ini apakah bisa dikendalikan? Karena kita sulit loh. Kita udah masih contoh nih, cuman kan tetap aja. Lebih mudah memimpin anak muda daripada ya sudah. Oke. Ya. Itu lebih mudah memimpin anak muda. Lebih mudah. Gimana Pak Nur? Bisa nggak memimpin anak muda itu? Saya pikir, apa kata Prof? Gerakan itu make sense sekali. Kenapa? Kita ada usaha menggerakkan kelompok orang untuk mencapai sesuatu yang betul-betul. Nah, sekarang kalau pemimpin ini seperti kata Prof Jawa, seperti kata Pak ada menjadi satu role model, itu tergantung kepada pimpinan sendiri. Bagaimana dia menciptakan kedisiplinan, bagaimana dia bisa menciptakan loyalitas terhadap pimpinan dan terhadap sesamanya, dan bagaimana menciptakan loyalitas terhadap organisasi. Nah, itulah yang disebut tadi. Ada sekarang memang ada pendapat pada karakter dan pada lifestyle dan pada pimpinan pada otoriter, demokratis, dan leisure. Nah, ini memang apa yang diperlukan, salah satu contoh misalnya. Kalau dalam satu keadaan yang memang unusual, itu diperlukan kepemimpinan yang bersifat otoriter. Tetapi kalau sudah dalam keadaan yang sudah normal, itu diperlukan orang pemimpin. Sesekali boleh keras orangnya. Karena kan anak kita kan juga lebih ini ya, fluktuasinya mentalnya kan lebih naik turun. Ya, jadi apapun yang kita lakukan sebagai pemimpin itu tujuannya adalah untuk mendidik mereka, ya, untuk membentuk karakter mereka dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi memang kadang-kadang perlu juga marah, walaupun saya juga kadang-kadang marahnya tapi beda kan. Marah saya dengan marah Prof Japar mungkin beda, marahnya kalau saya mungkin marahnya dia gitu beda. Diperlukan, Pak. Tapi kadang-kadang mereka malah patah kalau seperti itu, Pak. Ya, itu kan tergantung daripada jam terbang pemimpin itu sendiri kan gitu. Jadi memang ya saya kan makin biasanya kita ini makin tua kan makin bijaksana biasanya kan gitu. Tapi tetap tujuannya sama. Tujuannya sama. Tapi kadang-kadang harus sikat aja gitu kan. Gimana itu, Pak? Begini.
ada saat-saat tertentu kedisiplinan terus kita tegakkan. Otoriter itu memang akan berjalan. Apalagi kalau sekarang ini banyak yang menyimpang itu kadang-kadang kalau kita keras malah kita diinjak. Jadi perlu kita. Cuman kita harus beri contoh bahwa kita harus disiplin. Dan komitmen itu paling penting. Saya di kantor itu misalnya di perusahaan. Saya nggak peduli apakah orang itu pintar, apakah orang itu kurang pintar. Tapi yang saya pentingkan loyalitas dan disiplin. Pintar pun kalau memang nggak disiplin saya buang ini. Karena menjadikan enemy dalam satu organisasi. Dan itu bukan tidak bisa menjadikan role model nanti kepada yang lain. Iya. Prof siapa? Ya, Sebagai orang tua, Prof. Pandi. Mohon maaf ya. Pandi. Jadi di dalam manajemen modern, kepemimpinan modern, otoriter itu namanya diterjemahkan pada ketegasan, ya, tegas, bukan keras, ya, tegas. Beda ya, tegas sama Ya, keras tegas. beda ya. Oke. Maka di situ persyaratannya adalah disiplin. Kalau jam 7 diminta datang dan tidak, ya ditutup pintu, sudah jam 7 tidak bisa masuk rapat dia. Misalnya, itu kan ketegasan, bukan otoriter, ya kan, gitu. Nah, tidak ada kan? Otoriter, tapi kaitannya dengan Iya, ketegasan tadi ya. memang berganti dia, ya. Yang disebut otoriter di sini, ya, keras di sini adalah ketegasannya, disebut kencang dan konsekuen, ya, untuk menjalankan itu. Nah itu. Nah kemudian Pak Dadang tadi kepemimpinan perlu keteladanan. Itulah sebabnya pemimpin itu memang harus cerdas. Ya. Jadi memimpin itu ya semuanya kan bagusnya kalau mempunyai pendidikan formal, ya pengajaran formal, pengajaran non formal, ya termasuk pelajaran dari keluarga. Nah kemudian dia mampu menjalankan dan diteladani oleh bawahan. Kalau tidak menjadi teladan ya susah. Ya memang ya kebetulan saja dia memimpin sesuatu. Nah misalnya itu terukur saya pada waktu ketua perpeloncoan Pak. Ospek ya. Ospek. Dan itu masih kejamnya dipukul, orang itu bisa Pak. Dan setiap tahun ada perkelahian. Nah, saya waktu itu sudah mau ke Bali untuk kita kongres Ikatan Mahasiswa Pertanian. Nah, tetapi pada waktu itu dia bilang, Pak Jafar, jangan saya dipilih. Pada waktu itu baru naik tingkat 3 kan. Nah, yang keras itu kan adalah mahasiswa senior. Ya, cari pacar pun digunakan di situ bukan. Nah, bagaimana kita memimpin senior seangkatan kita di bawah kita dan ada anak baru yang masuk kan 4 kategori tambah dosen. Dan apa yang terjadi selamanya setiap perpeloncoan ada perkelahian kecuali pada waktu saya. Nah, di kampus ya, gimana? Nah, apakah ada sampai perkelahian gitu? Iya, karena memang ya kita memang memberikan porsi masing-masing pada tahap mereka sehingga semuanya bisa happy menjalankan tugas-tugasnya semua. Tapi tetap aja senior itu tanda petik mentang-mentang gitu Pak. Ya. Kalau di kampus gimana sih Pak? Mereka tuh punya otoritas Kalau sendiri. dulu zamannya Prof Jafar iya, saya juga sampai dilempar botol, tapi ke tembok lemparnya. Itu kan tentunya kaget kita kan, gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak lagi. Mereka lain, kalau sekarang lain beda ya. Lain beda. Jadi kalau saya terakhir nih pemimpinan itu ibarat memegang burung lah kan. Jadi kalau kita terlalu keras sekali nanti burungnya mati juga gitu kan. Jadi kalau longgar mungkin lepas juga burungnya kan gitu. Nah jadi ini memang suatu seni daripada kita memimpin itu suatu seni. Kadang-kadang kita dikatakan harus keras, kadang-kadang juga betul harus demokratis. Ya tergantung gitu. Nanti situasi dan kondisi kita sesuaikan tipe-tipe kepemimpinan di situ. Tapi bagaimanapun anak muda kita ini kan sebuah energi yang luar biasa. Ya. Sampai Bung Karno pun sampaikan saya 10 pemuda yang bisa mengucap dunia. Nah, tapi bagusnya sekarang kan, bagusnya seperti Pak Dadang ya, sebagai rektor ya, Bapak sebagai pemimpin usaha. Nah, kalau di mahasiswa sekarang ini, Dewan Mahasiswa, Senat, apalah aja istilahnya itu, BEM, itu diberikan dulu Pak. Kalau waktu kita sudah aktif di universitas, itu kayak tidak disenangi sama dosen. Kemudian nah sekarang jadi kredit dia diberikan ke kredit sekarang. Aktivis itu. Nah coba, jadi
merasa juga diberikan apresiasi. Kita sudah tidak naik kelas gara-gara aktif di dulu itu Tapi dikasih ini Pak, nilai Pak ya. Nah, sekarang dikasih nilai. Oke. Nah itu menjadi mata Dulu pelajaran. dikasih nilai MA mahasiswa. Mahasiswa baru. Karena bermasalah di kampus Ya, padahal Bapak itu organisasi profesi yang ada ya di kampus diikuti. Kemudian termasuk apa tadi Pak? Yang 30 UKM, unit UKM. kegiatan mahasiswa. ya, itu yang lebih bermakna daripada teori-teori pelajaran yang diberikan ya oleh ya itu lebih berpengalaman, lebih dapat dijadikan bekal untuk menjadi pemimpin. Nah, sekarang kalau kita melihat di struktur kepemimpinan dan tokoh-tokoh misalnya banyak dari alumni HMI itu alumni ya seperti begitu yang menjadi pemimpin di tataran menjadi bupati menjadi apa nah gitu Bang. Tapi kadang-kadang kita jadi peta politik kita Pak, senior-senior kita dulunya mahasiswa vokal, tapi kalau udah masuk ke parlemen sudah kehilangan ininya, taringnya nih. Apakah demikian Pak? Cuman wawasannya lebih luas. Kalau dulu kan belum tahu apa permasalahan, yang penting ikut. Ya. Nah, tapi begitu dimasuk dia udah tahu permasalahannya. Oke. Jadi wawasannya itu Lebih wise. lebih wise. Jadi ya memang ya Pak Anang ya, itu ya setelah berposisi ya anak-anak muda tadi yang kita didik sebagai mahasiswa sarjana dan tergantung dia juga beberapa bekal-bekal diambil. Keren kan Pak? Sama ceritanya Nabi Sulaiman Pak yang disebut ilmu itu ya. Pada waktu disuruh gelap mengambil batu di situ kemudian dibawa. Dia bilang buat apa? Ada yang kedua mengambil sedikit kemudian dia mengambil banyak. Setelah terang ternyata itu adalah mutiara bukan? Wah baru. Nah sama ilmu bahwa tergantung dari mahasiswanya sendiri itu ya memanfaatkan betul-betul menyerapnya. Ya, menyerap. Seperti misalnya putranya Pak Nur. Bagaimana dia kuliah? Dia mengambil 2 fakultas. Ya. Nah, jadi tergantung. Nah, inilah anak-anak yang nanti akan menjadi berposisi lebih bagus. Tetapi yang menarik itu, ada setelah berposisi itu menjadi ompong, terutama kalau kita menilai misalnya dia anggota DPR kan ya. Jadi ompong. Ompong dia. Ompong ini gimana? Artinya itu tadi tidak punya taring. Ya tidak punya taring kan ya. Tidak punya taring, tidak mentaringkan dirinya seperti waktu mahasiswa kan. Nah itu ya Pak Nur sudah mengatakan ya. Dia semakin bijaksana dia. Semakin bijaksana semakin dia tidak ngomong Pak. Tapi yang kedua bisa juga ada dugaannya itu Pak Andi bahwa ya dia sudah menikmati sesuatu ya dan kemudian menahan diri karena untuk ya dia punya apa namanya ya dia punya tanda petik majikan bukan yang tidak invisible ya yang tidak nampak ya toh. Nah kemudian itu yang makanya dia tidak ngomong seperti mengomongkan kebenaran begitu. Ada kembali ke anak-anak kita mahasiswa, apakah dibekali semacam kayak politik, kawasan politik ya, karena kan mereka juga akan menjadi pemimpin bangsa ya. Iya. Bisa mana Pak? Ya, jadi selama ini kan ada mata kuliah yang wajib itu menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 nomor 12 tahun 2012 itu adalah ada 4 mata kuliah wajib. 2 diantaranya adalah tentang Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nah disitulah sebatas itu saja kalau misalnya ada secara formalnya ya. Tapi kan di Stikom ini bukan hanya di situ, diberikan juga wawasan-wawasan tadi kedisiplinan, karakter, termasuk juga masalah politik. Tapi sangat kecil sekali itu, porsinya sangat kecil sekali. Nah tetapi kan saya dengar menurut KPU atau peraturan sekarang di tahun 2024 ini kan ada program-program kampanye di kampus melibatkan mahasiswa dan saya kira itu bagus sekali karena sekarang ini kan para mahasiswa mendengar kata politik juga para dosen juga agak apa gitu ya gitu. Jadi syukurlah kita sekarang mulai ada peraturan KPU atau informasi di KPU bahwa dalam pemilu 2024 ini akan ada beberapa program yang akan melibatkan sivitas akademika kampus. Ya, ini kan mahasiswa tidak menjadi sarang radikalisme Pak ya untuk mengacaukan negeri ini ya. Tapi justru kita berikan porsi untuk
dia bisa memahami peta politik negeri kita. Gitu loh. Dia kalau ada mahasiswa bagus saja kita bisa kendalikan mereka ya, tapi jangan langsung sikat. Nah, mahasiswa berontak nih sikat, karyawan demo sikat, gimana? Kan sudah dibilang, ada saatnya kita bisa tegas, tapi ada saatnya kita bisa meluruskan. Termasuk di kampus, Pak. Jadi tegas itu bukan berarti kejam, tapi meluruskan. Artinya kalau misalnya di kampus ada radikalisme, misalnya penanggulangannya seperti apa? Tegas juga. Ya pertama kita kasih pengetahuan dulu. Oh, kasih wawasan dulu ya. Jadi kalau orang Batak bilang, kalau orang jual kita borong. Gitu. Jadi kalau kita kasih pengetahuan sekali nggak mau ya, kalau 3 kali nggak bisa dibina ya dibinasakan. Jadi memang dia ada 2 hal ya tentang itu politik tadi masuk kampus. Toh. Memang sudah betul Pak Dadang yang memberikan. Jadi kalau mata kuliahnya kan hanya Pancasila dengan kewarganegaraan. Saya sendiri mengajar Pancasila di Universitas Cina. Bayangkan. Nah, karena saya menulis buku Pancasila. Gua hafal mati itu toh. Nah, jadi ada memang mata kuliah itu kemudian diberikan. Dan yang kedua, memang rektor juga memberikan kesempatan ada kuliah-kuliah umum tentang ya. Kemudian ada juga banyak Pak mahasiswa-mahasiswa yang pergi ke parlemen juga mendapatkan ke parlemen dan mempraktekkan ada yang jadi menteri, ada yang jadi apa di situ ya. Jadi bukan hanya di politik untuk masuk legislatif ya, tetapi juga untuk di birokrasi di pemerintahan. Dan sekarang sama di wirausaha diberikan pemagangan. Nah, begitu pula di politik diberikan pemagangan. Nah, sekarang mahasiswa juga memang bergairah di politik. Hanya satu-satunya jalur yang bisa begitu cepat, Pak. Itu tidak pakai tidak pakai tangga, Pak. Tidak pakai lift, tapi eskalator, Pak. Langsung dia mau di tingkat 4 asal. Seperti begitu, Pak. Nah, itu melalui politik. Ya, baik, Bapak sekalian. Ini kan tetap kita di depan mata ini sudah urus demokrasi kita sudah terjadi. Apakah kita tetap masih optimis ya bahwa anak-anak kita masih bisa terkendali? Pak Nur, masih terkendali. Nah, sampai sekarang nyatanya masih terkendali. Oke ya. Jadi nggak ada masalah. Tidak mengkhawatirkan ya. Ya, kalau saya ini kan, jadi Society 5.0 itu kan timbulnya dari Jepang. Jepang itu orang tuanya lebih banyak daripada anak mudanya kan itu. Sehingga itu terbalik dengan Society 5.0 di Indonesia. Nah, salah satu caranya untuk menanggulangi tadi adalah ekspor tenaga ini ke sana, gitu, tenaga muda-muda kita ke sana. Dan itu kan sudah kelihatan dan sudah terjadi. Cuman saya lihat pemerintah kita belum melihat peluang itu secara maksimal. Gitu. Jadi masih banyak prosedur-prosedur yang terlalu memberatkan daripada calon ini. Padahal kita ini banyak sekali bonus-bonus demografi itu kalau misalnya itu bagus kan bisa menambah devisa yang ngalir dari. Dan itu mungkin tidak terhitung atau tidak kelihatan sama. Jadi mereka kita kirim ke luar negeri lah yang kekurangan, dan itu akan merubah mindset mereka, dan itulah baru kita akan menikmati bonus demografi yang positif. Nah, ini yang iya. Jadi mematchkan antara society 5.0 di luar negeri, katakanlah Jepang, itu kemudian yang kekurangan mungkin di Eropa, di Jerman dan sebagainya, dengan kelebihan demografi kita yang kelebihan anak muda kan nanti kan itu. Kalau misalnya hanya mengandalkan dalam negeri saja, agak tanda petik mengkhawatirkan juga. Coba ini datang peluang sana. Nah, itu tugas pemerintah mestinya mendorong itu, dan itu sangat potensi sangat luar biasa, dan itu sudah saya alami sendiri. Prof. Jafar, apakah bisa terkendali anak-anak kita optimis? Ya, jadi di sini adalah kerjasama kolaborasi ya daripada stakeholders daripada bangsa ini. Jadi pengusaha, kemudian pemerintah, perguruan tinggi ya, dan politisi ya, politik ya, lembaga-lembaga perpolitikan. Nah, ini kerjasama semuanya berkolaborasi untuk memberikan bimbingan, menciptakan kondisi yang kondusif untuk memasuki itu. Nah, sekarang tentunya masih harus kita melihat bagaimana mereka sharing itu, yang membinanya yang mana, membina yang mana. Kan itu perlu. Kalau tidak bisa. Karena kan ada empat ruang ya yang dimiliki oleh anak-anak remaja kita sekarang ini. Yang pertama adalah dia
jadi pintar dengan kaya. Ya, jadi sumbu pertama itu kalau dia pintar dan kaya, berarti kan belajar sekolah dimanapun ya. Nah kemudian kalau yang pintar tapi miskin, ya, dikasih beasiswa. Nah, kalau yang kemudian yang miskin tetapi tidak pintar, Sudah miskin, nggak itu pintar. yang tidak ada, tidak ada kesehatan tempatnya. Nah ini ya bagian seperti Ijmi mengambil porsi Oke. di situ, memberikan bimbingan untuk seperti itu. Nah yang kedua adalah seperti tadi juga, jadi kesempatan kerja itu harus dibuka dengan tadi petani milenial, dengan apa semuanya kan, pembinaan ada usaha-usaha kecil menengah, yang kemudian dikasih modal, dikasih kredit, dikasih kode dan lain-lain itu. Nah kemudian yang ketiga, seperti Pak Dadan tadi kemukakan, sekarang untuk ke luar negeri sudah ada yayasan saya pun sendiri, ada yang namanya Yampi, itu kita menyiapkan sekarang, jadi kerjasama dengan Jepang. Nah, jadi kerjasama dengan Jepang, kemudian ini menyusul kita mau kerjasama dengan Malaysia. Jadi mengirim tenaga profesional di sana. Jadi kita latih dulu. Nah, kemudian dikirim ke sana. Gajinya 15 sampai 30 juta. Nah, bagi yang kurang mampu tapi mempunyai kapasitas sudah dites tadi, baik jujur orangnya, pintar, ada kecakapannya dan ada keinginannya, itu diterima dan diberikan panjar. Nanti dipotong gajinya untuk membayar. Nah itu sudah sekarang. Universitas Muslim Indonesia yang ada di Makassar itu memang dia menjadikan lembaganya itu menjadi penerima tenaga kerja, pendidik tenaga kerja, termasuk rumah sakitnya Pak dipakai. Nah tentunya universitas kita ya ITB kita di sini bisa juga menjadi agen tenaga kerja. Tapi terbalik Bang. Malah bagaimana penerima tenaga kerja untuk Bali kan, untuk para wisata dan lain-lain. Oke, luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jafar, Pak Dadan, Pak Nur. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, anak-anak muda kita memang akan terjadi ledakan ya jumlah penduduk di bonus demografi tahun 2030. Tapi kita tetap optimis bisa mengendalikan mereka. Jadi yang jelas apa yang kita bicarakan hari ini akan menjadi aksi nyata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Nusantara Jaya.